Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang kekhususan agama yang mulia ini. Apa itu Islam? Kita akan melihat agama-agama yang ada di bumi, kecuali semuanya akan disandarkan kepada seseorang atau disandarkan kepada umat tertentu. Seperti misalnya orang Yahudi disandarkan kepada Yahuda, kemudian agama Nasara disandarkan kepada Nasara, kemudian agama Buddha disandarkan kepada Buddha, dan seterusnya. Sedangkan agama Islam tidak pernah disandarkan kecuali untuk semuanya, dan itu merupakan di antara sifat yang khusus yang mencakup di dalamnya untuk menyerahkan diri kepada Allah, menundukkan diri, kemudian beribadah, melaksanakan apa yang diperintahkan dalam agama, mengikuti aturan Allah Azza wa Jal, sehingga dengannya disebut dengan Islam. Karena seorang Muslim wajib untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan beriman kepadanya, dengan tunduk terhadap aturannya, menjauhi apa yang dilarang, taat tanpa menentang atau tanpa membangkang atau tanpa bertanya dan hal-hal yang lainnya. Oleh karenanya, lafaz Islam menunjukkan kemuliaan agama itu sendiri. Karena itu bukan ciptaan manusia, bukan pula khusus untuk satu umat saja, akan tetapi tujuannya adalah untuk membezakan dia dari yang lainnya. Oleh karenanya, kalau sekiranya kita lihat agama Islam, bukan hanya agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, iya, itu adalah bagian daripada Islam. Tapi Islam juga memiliki makna secara umum, yaitu bagaimana mengeluarkan manusia dari beribadah kepada selain Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hawa nafsu, syahwat, kemudian semata-mata beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh semata karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Islam itu maknanya adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian taat patuh, kemudian mencintai apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus senantiasa dijaga oleh kaum muslimin. Mereka harus menjauhi dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran, dan sesuatu yang semakna dengan kedua tersebut. Dan mereka harus menanggalkan sesuatu duri-duri yang bisa menyebabkan tergelincirnya mereka dari Islam. Nabi SAW pernah menyebutkan sifat seorang muslim, wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakraha an yuqdhafa fin nar. Di antara sifat seorang muslim, mereka tidak suka kalau sekiranya kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak sukanya mereka kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian Islam itu merupakan agama semua para nabi dan para rasul. Semua manusia yang ada di dunia, tidak ada kewajiban mereka kecuali menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat terhadap perintah Allah Azza wa Jal, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang, terlepas daripada perbedaan zaman dan tempat. Karena semua manusia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya mereka sudah menukar agama dengan hawa nafsu, kemudian mereka menyimpang dari kebenaran dan mengikuti kebatilan, maka di saat itulah mereka sudah keluar dari aturan Islam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para nabi dan para rasul untuk kembali mengambil orang-orang yang menyimpang menuju Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan mereka kepada beribadah, kepada ubudiyah, kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Muhammad satu orang nabi pun, satu orang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mengindahkan seruan daripada para nabi tersebut, maka mereka disebut dengan muslim dimanapun, kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menamakan hambanya sebagai seorang muslim. Allah menyebutkan, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah yang menyebutkan kalian sebagai seorang muslim sebelumnya. Sebagaimana juga kita perhatikan dalam Al-Quran, bahwa semua dakwah para nabi itu sama, yaitu sama mengajak kepada Islam. Karena Islam itu bukan agama Nabi Muhammad saja, Islam itu agama semua para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu adalah seorang muslim, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Itu adalah ungkapan yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh.
Begitu juga tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, mereka mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berserah diri sebagai seorang muslim. Begitu juga dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Begitu juga wasiat daripada Nabi Yaqub untuk anak-anaknya sebelum dia meninggal. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian menjadi saksi dikala Nabi Yaqub hendak meninggal, kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku setelah aku meninggal? Maka anak-anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu, ilah ayahmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu. Dan kami akan menjadi orang-orang yang muslim dan berserah diri. Begitu juga tentang Nabi Musa. In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau sekiranya kalian beriman, maka bertawakal kepada Allah dan berserah diri menjadi seorang muslim. Begitu juga tentang Nabi Yusuf. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong kepadaku dan datanglah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Begitu juga tentang Nabi Lut. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kami tidak mendapatkan rumah kecuali rumah seorang muslim. Demikian juga Allah menyebutkan tentang Hawari Isa, orang-orang terdekat dengan Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasa akan ada kejanggalan dan kekufuran, maka Nabi Isa mengatakan kepada orang-orang terdekat, teman-teman terdekatnya, siapa yang akan menolongku untuk Allah? Maka orang-orang terdekat yang disebut dengan Hawariyun tersebut mengatakan kami. Dan kami beriman kepada Allah, saksikanlah kami adalah orang-orang yang muslim dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari ayat-ayat yang banyak ini, kita mengetahui bahwa semua agama para nabi itu satu, yaitu mengajak kaumnya, umatnya kepada Islam. Karena Rabb mereka satu, agama mereka satu, walau yang berbeda itu adalah syariat agama yang ada di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Sesungguhnya para nabi itu adalah saudara, satu ayah. Ummahatuhum syatta wa dinhum wahid. Sesungguhnya ibu mereka yang berbeda, sedangkan agama mereka satu. Al-allat itu maknanya adalah saudara-saudara satu ayah, tapi berbeda ibu. Begitu juga agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi dan para rasul adalah Islam. Maka Allah menyebutkan innad dina 'indallahil Islam. Agama satu-satunya adalah Islam. Dan Allah tidak akan pernah menerima dari hamba kecuali Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapapun yang mencari Islam selain agama, mereka mencari di luar Islam, falan yuqbala min, Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita berada dalam agama Islam, hidup dalam Islam, wafat juga dalam keadaan Islam, dan datang kepada Allah dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.